Oke, jumpa lagi dengan saya ya, yaitu si tukang servis. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi saya akan sharing lagi nih tentang cara mengatasi kursor yang hilang atau touchpad yang tidak berfungsi di laptop Asus. Caranya mudah dan pasti gampang. Dan oke, kita lanjut ke pembahasan video, yaitu cara mengatasi kursor touchpad yang hilang di laptop Asus atau touchpad tidak berfungsi di laptop Asus. Cara ini bisa untuk semua merek laptop juga ya, tetapi dikhususkan untuk laptop Asus. Nah, jika touchpad tidak berfungsi seperti ini atau kursornya hilang, silahkan teman-teman coba tekan di keyboard ya, tekan tombol Fn dan simbol touchpad. Silakan cari di atas keyboard ini. Nah, ini ada simbol touchpad ya. Simbol ini tidak selalu di F9 ya. Beda merek, beda juga lokasinya. Yang penting teman-teman fokus ke simbolnya, tekan Fn dan simbol touchpad sekali seperti ini. Lalu tes lagi laptopnya. Nah, ini sudah berfungsi lagi teman-teman ya. Jadi cuma terdisable saja atau ternonaktifkan saja. Tetapi kalau misalkan masih error ya, coba teman-teman tekan simbol touchpad tanpa Fn sekali kayak gitu. Dan coba lagi ya. Kalau misalkan masih tetap nggak bisa atau tidak berfungsi, masih hilang atau masih tidak bergerak ya, kursornya masih tidak ada, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu di dalam posisi ini silakan tekan Alt F4 ya, lalu tampil seperti ini teman-teman ya. Ada pilihan shutdown, kita arahkan pakai keyboard, arahkan ke tulisan restart pakai keyboard. Mana mas, kita arahkannya pakai keyboard arah kanan yang ini ya. Nah, yang ini. Ketika posisinya sudah berstatus restart, kita enter untuk merestart laptopnya. Ya, silakan enter. Ketika di enter, si laptopnya akan restart dan kita akan masuk BIOS. Cara masuk BIOSnya yaitu silakan teman-teman menggunakan tombol F2 dengan cepat seperti ini. Ya. Sampai masuk BIOS. Khusus Asus harus tekan F7 dulu agar tampilan BIOSnya sama dengan laptop lain. Selanjutnya, BIOS kita operasikan menggunakan keyboard arah, pilihnya enter untuk kembali pakai Escape ESC. Dan selanjutnya yang akan kita atur yaitu bagian menu Edge Pen ya. Silakan arahkan pakai keyboard. Lalu di Edge Pen ini ada internal pointing device. Silakan enter lalu pilih enable. Enable artinya hidup ya. Nah, kalau misalkan sudah, di sini ada pemberitahuan atau info F10 untuk menyimpan settingan. Silahkan tekan F10 lalu enter, maka si laptopnya akan restart ya. Dan ketika sudah masuk Windows, kita coba lagi si laptopnya, touchpadnya apakah sudah berfungsi, apakah masih tidak berfungsi ya. Kita tunggu proses restart laptopnya dulu. Cara ini teman-teman bisa diterapkan di laptop Lenovo, Acer ya, Toshiba ataupun HP teman-teman ya. Settingannya sama aja, pointing device di enablekan. Nah, oke, ini sudah masuk Windows ya, kita langsung coba saja. Nah, coba. Nah, dan ternyata sudah berfungsi lagi ya. Yang tadinya error sekarang berfungsi lagi teman-teman.
Jika misalkan teman-teman udah pakai cara yang kedua, cara yang pertama ataupun cara yang kedua masih tidak berfungsi, biasanya itu masalahnya pada driver, yaitu drivernya hilang atau perlu diupdate. Kayak gitu ya. Cara update drivernya ya tinggal teman-teman download di Google. Ketik saja download driver touchpad merek laptop tipe, tinggal dicari kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, videonya mungkin cukup sampai di sini saja ya. Ini cara sangat pemula ya, sangat receh. Namun saya harap semoga video ini bisa membantu teman-teman. Apalagi teman-teman yang pemula gitu ya, pemula pengguna laptop kayak gitu. Jadi pasti ada yang belum tahu. Nah makanya saya upload saja ya. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman yang lagi menyimak, semoga selalu sehat dimanapun berada ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.